Ini apakah nanti sudah sesuai dengan kebutuhan murid, apakah sudah berpihak kepada murid. Nah itu yang nanti akan dibahas oleh guru Dian. Tapi untuk keberkahannya, marilah kita buka kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, berikutnya kegiatan kedua adalah sambutan sekaligus pembukaan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Jasingan. Kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa hadir di acara presentasi dari teman kita sebagai guru penggerak dari SMP 1 Jasingan yang alhamdulillah masih berproses. Mudah-mudahan lulus. Mudah-mudahan lulus nanti menjadi seorang guru penggerak. Pak Andri sebagai pembimbing praktek dari Bu Dian, ucapan terima kasih yang sudah membimbing Bu Dian dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang dilakukannya menjadi amal baik kebaikan bagi beliau sendiri. Teman-teman guru di SMP 1 Jasingan, sebenarnya guru penggerak yang lulus di kita itu ada dua, ya. Yang satu Bu Dian yang sedang melaksanakan pelatihan, dan yang satu lagi Bu Irfa Sari. Ya. Mudah-mudahan tahun ini bisa ikut pelatihan menjadi calon guru penggerak. Dan saya mendorong kepada teman-teman semua untuk ikut serta dalam kegiatan calon guru penggerak yang tadi disampaikan oleh Pak Andri. Ini tidak menutup kemungkinan kepada PNS saja, ya, karena ini guru penggerak ini bukan hak PNS, tapi hak semua guru, ya, yang memenuhi syarat. Ya, kalau saya saya paling sebel dengan penggerak itu, ya, bukannya tidak lulus, karena saya usianya udah ditolak sistem. Saya pernah ikut tes ikut waktu masih ada kesempatan. Nah, mengerjakannya sama, Pak. Jadi biasa diskusi di orang. Ya, kepala sekolah ikut tes, ngobrol di orang. Kira-kira bisa ngobrol gitu jawabannya. Ternyata ketiga-tiganya masing-masing aja, ya, karena nggak bisa ngobrol dan sebagainya. Akhirnya dari 3 orang teman yang mengerjakan bersama-sama itu 1 orang lulus, ya. Yang 2 tidak lulus karena terbentur usia. Nah, berikutnya mau ikut, tapi usianya nggak memungkinkan. Jadi sebel, Pak. Ya. Bukan sebel kena ininya, itu ke sistem. Nah, Bapak Ibu yang masih punya kesempatan, silakan untuk melaksanakan atau mengikuti calon guru penggerak. Karena tadi sampaikan bahwa segala sesuatunya kita tidak tahu apa akan yang terjadi ke depannya. Ya. Kalau dari Pak Menterinya sendiri kan semua kepala sekolah harus dari sekolah, dari guru penggerak. Makanya guru penggerak sedang naik daun sekarang. Ya. Apapun yang terjadi semuanya guru penggerak. Pengawas dari guru penggerak, kepala sekolah dari guru penggerak. Ya, jadi saya selalu mendorong, Pak. Dan alhamdulillah dorongan saya 2 orang ini yang lulus nih. Ya, dari 5 yang ikut kalau nggak salah ngisinya aja. Ada yang alasan ke upload, ada yang alasan ke can beres, ada
pulsa CM mau diupload terakhir pulsanya habis jadi nggak masuk. Ya banyak gitulah ya, termasuk Bu Apple terus ya Bu Apple pernah ngisi ya, jadi ngisi terus Bu Iis kerjasama dengan suaminya, suka puting kayaknya gitu. Ya itu suka duka lah ya. Tapi mudah-mudahan ketika ada kesempatan, mumpung masih muda, ya, mumpung masih muda, nggak sekolah mahasiswa siapa datang. Itu sih masih Pak Tatang, juga saya, juga Pak Dewi, Pak Dewi masih muda. Ya, jadi masih ada kesempatan sebenarnya Pak Dewi juga ya. Dengan ayah kahayang lupa. Yang jadi masalah susah kahayang lagi. Oke Bapak Ibu, jadi guru penggerak itu ya sudah dikatakan dalam nomenklaturnya bahwa kita sebagai guru penggerak itu diusahakan kepada student oriented. Dari dulu juga student oriented ya. Tapi karena kita feodalismenya masih tinggi, tetap guru itu adalah yang paling. Segala sesuatunya tetapnya guru hebat. Gitu ya. Emang guru hebat, tapi kalau tidak belajar sebagai guru penggerak ya hebatnya cek aing gitu. Aing baheula gitu. Hiji kali hiji dua, hiji kali tilu dua dan sebagainya. Ya, seperti itu baheula gitu. Ya cara belajar. Jadi mudah-mudahan menjadi Budian dan Bu Irma juga teman-teman nanti yang ikut tes lagi menjadi guru penggerak. Karena di sini akan kita belajar kepada student oriented, ya. Orientasinya kepada siswa, bukan kita yang paling hebat, tapi siswa diusahakan jadi hebat. Ya. Kita hanya mentransformasi ilmu, ya. Jadi peran gurunya dibalik, ya. Kalau dulu mah zaman feodal 75-25, nama 75-25 bagi murid, ya. Apakah di Jasinga sudah mampu seperti itu? Ya mudah-mudahan masih mampu. Ya. Jadi guru yang holistik, aktif, proaktif dan sebagainya. Ya. Nah, mudah-mudahan kita yang punya kesempatan yang masih muda, Bu Agil, Bu Dina, Bu Gita, Bu Eka, ya masih muda-muda, ya. Bu Eki mau kabur. Sengaja nggak kesebut, dipaksa ke hese itu. Bila diberi upan, dipaksa diberi upan ke hese, kalau diberi pancing nah gitu. Iya. Oke Bapak Ibu, jadi Budian kemarin sudah minta nilai kepada kami dan mudah-mudahan bisa diisi nanti. Yang tadi ada di sana ada yang kalimatnya itu apa yang harus dilanjutkan, ada apa yang varian luar ada semua. Ya, jadi pada prinsipnya saya menilai budaya itu ada perubahan Pak Adi. Ya, secara umum berubah RX lah. Ya, baja hitam. Ya, jadi dulu mah kalau mengajarnya gitu ada nama kieu gitu ya. Jadi ada perubahan mungkin dengan hasil latihan kan langsung dipraktikkan. Ya. Jadi bisa mungkin yang tadinya anak bisa mengaktifkan anak belajar dan sebagainya. Jadi ada perubahan-perubahan yang signifikan terhadap perkembangan dari guru penggerak ini. Ya, hanya mungkin tadi disarankan di sana kan ada perilaku apa yang perlu dilanjutkan. Ya, di saya di situ adalah
kedepannya mungkin menyajikan pembelajaran secara menyajikan data secara visual, ya, lebih visual. Ya terus terang kan edasinya belum visual ya. Ya, artinya kita belum menyiapkan nanti ada satu kelas atau beberapa kelas yang sudah tidak angkat junjung dengan adanya Infocus. Ya, Infocus itu sudah pakai bracket lah. Jadi tinggal pindah ke kelas ini sudah masuk visual. Kayak Irfan gitu, ya. Infocus mah banyak, tapi jangan digunakan. Ya. Nah, lamun gitu kan ada laporan, colok mana, Infocusnya, salah ya. Catat tuh bahwa terkadang masalah zaman. Soalnya zaman bapak belum ada yang pernah minta multimedia. Ya, jadi tidak semua ruangan jadi multimedia sebenarnya. Jadi ketika ada ruangan yang sudah siap dengan multimedianya, anak bisa bergerak. Ya. Jadi yang disebut dengan movie class itu. Ya, jadi movie class. Movie class itu kan hanya pindah dari kelas ke musola, paling kayak musola udah ngapain baik, gitu. Ya. Jadi artinya movie class itu ke media. Kita punya ruang multimedia tapi tidak dipakai. Ada ruang komputer jarang dipakai. Ya. Banyak. Oh gitu, bagus. Ya, jadi hal-hal yang itu kita bisa rubah lah. Ada Pak Dewi di sini udah senior, angkat-angkat ya. Yang kedua tentang perilaku yang perlu dihentikan oleh calon guru penggerak, ya. Kalau di sini saya sarannya jangan merasa bersalah dengan kesalahan yang dilakukan, ya. Jadi teruslah belajar. Jangan, salah, mas siun, era dan sebagainya. Ya. Jadi saya sarankan kepada Bu Dian, jangan merasa bersalah dengan kesalahan yang dilakukan. Ya, cari solusi untuk bergerak lebih maju lagi. Yuk. Kemudian ya. Dan yang berikutnya satu lagi tentang perilaku yang mulai lakukan, ya. Mudah-mudahan kedepannya membuat lingkungan kerja yang baik untuk generasi milenial dan generasi Z, ya. Karena kita mah termasuk generasi boom. Kenapa? Baby boom ya. Kalau saya termasuk baby boom, 64. Ya, kalian tahu kan generasi itu? Enggak. Oh lupa. Ada ya, kelahiran tahun sekian sampai sekian namanya kelahiran. Ya, jadi kelahiran tahun sekian sampai 64 sampai sekian biasanya baby boom. Kemudian tahun sekian sampai sekian, nah tahun 2000 kemarin adalah milenial. Nah sekarang yang diajar oleh Bapak Ibu adalah generasi Z. Jadi beda cara menanganinya. Ya. Jadi kan bahan orang dicibit ya alhamdulillah seri gitu ya padahal ya. Ketika kita dipukul oleh guru senang. Ayeuna ayeuna lapor Pak. Ya dulu kita dijepret sama guru itu aduh senang. Berarti diperhatikan. Namun ayeuna Bapak Ibu nyepret guru urusannya dengan polisi. Ya lapor. Ya padahal kita mah hanya begini anggapannya dicabok karena malu aneh gitu ya. Jadi generasi itu berbeda penanganan. Baik Bapak Ibu, itu saja mungkin dari saya. Mudah-mudahan akan muncul guru penggerak lain di tahun ini ya. Tahun berikutnya mudah-mudahan SMP Negeri 1 Jasinga itu bisa keluar dari posisi PW, ya. Jadi posisi PW.
yang selama ini kayaknya PW gitu ya, posisi enak sekali ya. Jadi harusnya menjadi sekolah mercusuar, karena kayaknya sekolah Jasinga ini adalah sekolah yang paling tua di Kabupaten Bogor kayaknya. Karena ya, kalau Bapak lihat ke misalkan ke sekolah ini baru angkatan 40, berarti kan baru 40 tahun. Tapi ke Jasinga kaget. Saya sendiri kaget pas perpisahan kemarin sudah angkatan ke-58. Cekuratan hati itu sarwa jeung ul-ul urang. Jadi lebih saya sendiri kaget Bu, ketika perpisahan kemarin Pak Dwi, angkatan 58. Berarti sarwa jeung usia saya. Ya. Akhirnya saya punya mindset 2 tahun ke depan pengen ada acara yang akhirnya 60 tahun Gebiar, 60 tahun SMP 1 Jasinga. Gitu. Kemarin saya udah ngobrol sama Pak Sekcam, ternyata juga lulusan dari Jasinga. Terus Pak siapa yang Pak Tatang ya? Pak Yayan, yang guru yang protes itu. Pak Yayan. Pak Yayan juga mantan di sini, Pak Agus juga mantan di sini katanya. Ya, jadi sudah ngobrol dengan Pak Sekcam. Saya pengen 60 tahun, kapan? Nanti Pak 2024. Gitu ya. Oh 2 tahun lagi, iya. Jadi bisa persiapan, ya. Jadi coba nanti tahun 2024 kita mengadakan Gebiar 60 tahun SMP Negeri 1 Jasinga. Bapak Ibu silakan yang alumni untuk cari apa konsep 60 tahun Indonesia Jasinga Merdeka. Ya kan di sini juga Pak banyak nih ya alumni di sini Pak. Ini alumni. Kemudian alumni 97. Ya. Nah jadi kita nanti buat konsep, saya mau ngobrol dengan Pak Agung membuat apa gitu. Membuat apa ya namanya kayak Selayar 2024 SMP 1 Jasinga akan mengadakan Gebiar 60 tahun kemerdekaannya. Ya, mudah-mudahan terlaksana ya. Mudah-mudahan terlaksana. Nah, 60 apa enggak mau ada hitanan masal, mau ada meskipun sekarang ada acara bazar, ada apa saja lah dan sebagainya. Kita coba konsepnya kayak Jasinga Got Talent atau apa gitu ya. Jasinga Got Talent. Ya. Saya kemarin dengan anak-anak OSIS ngomong gitu, ada nanti acara pensi, konsepnya konsep Jasinga Got Talent. Cari talenta-talenta di anak-anak kita. Cari yang suka kabur ke sana, kata saya. Ya. Cara naiknya gimana? Yang itu juga talenta yang bagus gitu. Biasanya mungkin Pak Andi, mohon maaf nih agak seleos ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk kita bahas sekarang katanya membuka profil visi yang ada di SMP 1 Jasinga. Kita buatnya kemarin di awal tahun Pak ya. Di awal tahun dirubah-rubah karena beda dengan tahun yang 2021 beda. 2022 saya mau coba dengan teman-teman PKS dan disosialisasikan dengan teman-teman. Apakah sudah memasuki memenuhi kriteria atau tidak? Kita lihat di gelombang yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan pembukaan dari kegiatan kita kali ini. Ya, Bapak-bapak sekolah kita ini keren sekali ya, bisa mengetahui teman-teman proses dari pendaftaran guru penggerak yang tadi ya. Ada yang mati lampu, ada yang itu, sampai ada yang tahu gitu kalau ngejenis itu ngobrol sama suaminya gitu. Berarti teman-teman atau bapak ibu ini suka curhat ya Pak, jadi tahu gitu. Kalau ngejenis itu bisa sampai curhat karena sini salah.
Ya itu, ya berarti juga menunjukkan kedekatan ya, kedekatan antara Bapak Ibu guru dengan kepala sekolah itu. Ya, memang program guru penggerak ini betul seperti kata Bapak Kepala Sekolah itu adalah student center ya, artinya berpusat kepada murid, di mana murid itu menjadi acuan bagaimana kita melakukan pembelajaran, bagaimana kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari murid dalam hal belajar seperti itu. Makanya nanti langsung dikaitkan juga dengan apa yang namanya kurikulum merdeka seperti itu kan, di mana juga tidak ada lagi yang disebut dengan KKM. Di SMA sudah tidak ada lagi yang namanya penjurusan. Justru yang ada adalah mata pelajaran pilihan yang memang diminati oleh masing-masing murid seperti itu ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas seperti tadi yang sudah sampaikan visi yang ada di SMP 1 Jasinga ini yang tadi tahun 2021 sudah direvisi Bapak. Ya, kita lihat di mana apakah sudah memenuhi kriteria yang berpihak kepada murid seperti itu. Yang nanti akan dipandu oleh Bu Dian. Baik, untuk mempersingkat waktu dipersilakan pada Bu Dian untuk menyampaikan atau membimbing diskusi hari ini. Pada Bu Dian dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Jasinga, Bapak Haji JJ Ruhana SPD MPDI. Yang terhormat Bapak Pengajar Praktik Bapak Andri Wijaya SPD. Yang terhormat Bapak PKS SMPN 1 Jasinga. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SMPN 1 Jasinga. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah menyempatkan acara program diskusi prakarsa perubahan dan visi sekolah. Agendanya adalah diskusi prakarsa perubahan dan visi sekolah. Mungkin dalam benak mungkin visi sekolah sudah tahu ya, karena sudah ada di depan. Visi sekolah kita sudah tahu ya, ada di depan. Bagi jangan. Oke, visinya. Oke, sebelum mulai dengan visi prakarsa perubahan dan visi sekolah, oke, saya akan membacakan sebuah puisi. Saya baru pertama kali membacakan puisi depan ini. Oke, mudah-mudahan saya, mohon maaf nanti guru bahasa Indonesia. Belum. Oke, dengan judul Aku Melihat Indonesia, karya Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Ngeliat itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak,
bukan lagi lagu Batak yang ku dengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang ku dengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Itulah karya dari Soekarno. Mungkin dari puisi ini kita bisa ke murid kita, ya, bisa dia bukan ke murid kita. Mungkin zaman dulu Soekarno ini melihat tentang negeri Indonesia. Jadi nanti kita merenungkan diri, merefleksikan diri. Kita melihat bukan orang-orang sini, tapi kita lihat anak peserta didik kita, generasi di sini sebut tadi generasi Z yang bisa bisa bersaing di dunia di sini karena kita ada generasi Z. Nah di sini kita harus mempersiapkan anak peserta didik kita menjadi lebih baik dan bisa diterima di masyarakat. Dan juga di sini ada keinginan mungkin punya sesuai dengan profil pelajar Pancasila, punya akhlak yang mulia, karena pintar saja tidak cukup kalau menurut saya, tapi juga harus punya akhlak yang mulia, kayak gitu. Jadi kita juga harus mendengarkan murid-murid kita. Sekarang mungkin berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa kita harus berpihak kepada murid, ya. Jadi harus kita berpihak kepada murid, tapi harus dengan kita harus mendorong dengan ke arah yang baik. Tapi bukan kita kasih tahu dengan pelan-pelan, dengan cara mereka yang jangan sampai yang membuat nanti sampai sebuah hukuman. Lihat, jangan sampai nanti kamu teringat saya dihukum seperti ini. Ya, jadi yang seperti itu, tapi membuat dari kenangan yang indah. Lanjut lagi. Tadi karya ini. Langsung ke diskusi ya Bapak Ibu. Saya bertanya, apa visi sekolah? Pertanyaan, jadi apa visi sekolah? Ada yang tahu? Ada yang tahu dari sini visi sekolah? Visi sekolah ada di sana. Mungkin ada di sana. Oke. Apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Pertanyaan kedua ya. Oke, pertanyaan ketiga, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Sebelumnya cek dulu nih ada visinya. Mungkin takut lupa ya karena gitu. Oke, visi sekolah kita ini adalah sekolah berprestasi, berkarakter, berwawasan lingkungan,
kompeten dalam iptek dengan landasan ketakwaan. Ya Bapak, betul? Ini adalah yang saya lihat di depan. Itu ada visi sekolah, ada visi, ada misi, ada visinya. Sekolah berprestasi, berkarakter, berwawasan lingkungan, kompeten dalam iptek dengan landasan ketakwaan. Pertanyaannya yang tadi ya, pertanyaan yang kedua. Apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Sudah? Apakah sudah? Tadi visinya sekolah berprestasi, ya. Guru-guru harus apa itu? Berprestasi sudah ya. Alhamdulillah kita meraih ya medali banyak ya, perlombaannya medali-medali. Kemarin juga terakhir pencak silat ya. Terus berkarakter. Nah, kenapa begitu? Kenapa? Berkarakter. Apakah sudah berkarakter? Lagi proses. Oke, lagi proses. Berwawasan lingkungan. Sudah, alhamdulillah. Terus kompeten dalam iptek dengan landasan ketakwaan. Kompeten dalam iptek sudah? Alhamdulillah sudah ya, anak-anak udah tahu dengan ini. Oke. Aplikasi-aplikasi sekarang udah, saya materi juga anak dikasih tugas dengan aplikasi, mereka luar biasa. Dan bahkan anak didik kita sudah menghasilkan loh Bu, menghasilkan 400.000 per bulan. Saya ngobrol anak kelas 9E, Zilviato, dia mengedit, editor per cuma selembarnya itu satu foto itu cuma 15.000 editnya 15.000. Tapi alhamdulillah kemarin saya tanya-tanya sudah berapa, di mana ininya promosinya di IG, di Instagram. Dan siapa? Mereka percaya alhamdulillah, dan saya bisa menghasilkan 400.000. Saya juga luar biasa. Sampai 400.000. Jadi anak kita sudah luar biasa, alhamdulillah. Tidak waktu mengumpulkan tugas itu pun beliau yang pertama mengumpulkan. Ternyata saya tanya itu. Ya, jadi kalau kita anak mengumpulkan dari tepat waktu, mungkin ada kompetensi. Ya, tanpa kita sadari mereka punya kompetensi. Ya, punya keterampilan yang tanpa kita sadari. Ya itu. Dengan landasan ketakwaan, alhamdulillah sudah ya. Landasan ketakwaan sudah ya. Kita melaksanakan sholat duha. Nah ini dari pembiasaan tersebut menjadi suatu budaya positif. Apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Sudah belum Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya. Oke, sudah menunjukkan pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid sekolah lain. Oke, dan ini sini ada kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Oke, sudah membayangkan? Ingin punya pendapat ya? Boleh? Saya meminta pendapat dari masing-masing. Saya ingin tahu murid seperti apa yang Bapak Ibu mimpikan. Kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Oke, saya sudah waktu itu sudah menulis juga, ada imaji namanya saya. Oke, dan sekarang Bapak Ibu, kita memimpikan murid-murid yang apa? Dari Pak Budi.
Saya memimpikan murid-murid yang bisa mengikuti apa yang kita mau, apa itu. Terus murid-murid yang yang bisa kita ajar. Artinya walaupun dia itu banyak kekurangan, tapi dia mau belajar. Anak-anak yang mau belajar dan keinginan merasa dalam mencari. Terima kasih Pak Budi, bagus ya. Oke, mungkin dari delegasi kedua. Langsung potong aja. Iya. Masih ada satu. Iya, masih nomor satu. Saya ingin tahu dari Saya memimpikan murid-murid satu yang soleh dan solehah, dua yang tadi punya rasa memiliki sekolah sehingga bisa menjaga sekolah ini seperti rumahnya sendiri. Ya, sekian. Oke, terima kasih Pak Rian. Sekarang Pak Aris masih yang satu ya. Saya memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, sopan santun dan terus belajar. Terima kasih Pak Aris, akhlak mulia dan terus belajar. Oke, kemudian. Saya memimpikan murid-murid yang memiliki sopan santun yang baik, yang tidak pernah bosan untuk belajar dan terus belajar dan menggali potensi. Terima kasih Ludia, dari sopan santun mulai dari sini saja. Saya memimpikan murid-murid yang cerdas, kreatif, kemudian disiplin, bisa mengikuti semua peraturan-peraturan baik yang sekolah maupun yang di lingkungan di luar sekolah seperti itu. Dan juga saya memimpikan murid-murid yang haus dan selalu mau terus belajar. Terima kasih Bu Eka, bagus sekali. Saya memimpikan murid-murid yang pertama berada baik, memiliki sopan santun, lalu juga murid yang bahagia ketika sekolah, dia merasa bahagia dan jadi ya menganggap rumah itu bukan sebagai penjara tapi sebagai tempat dia untuk mengasah diri sebagai bekal untuk menghadapi masyarakat di masa depan. Saya memimpikan murid-murid yang tentunya disiplin, kemudian berpikir positif, karena ketika kita berpikir positif, ke dalam kehidupan sehari-harinya pun akan tadi menjadi bahagia. Jadi berpikir positif. Terima kasih Bu Eka, Bu Gina, Bu Rana. Sekarang Bu Christine. Saya memimpikan murid-murid yang memiliki sopan santun, murid-murid yang baik, murid-murid yang memiliki kemampuan atau kemauan keras untuk belajar. Terima kasih Bu Christine. Saya menginginkan siswa yang beradab dan berakhlak mulia. Beradab karena meskipun dia pintar, kalau tidak beradab itu kayak agak seimbang ya. Jadi ada keseimbangan antara kepintaran dan adab. Hanya itu saja. Terima kasih Bu Bu Agil. Nanti Bu Agil, Bu Gita, Bu Epi masuk ke Pak Haji Dewi, selanjutnya ke Pak Haji. Saya pribadi memiliki murid-murid yang pertama berakhlakul karim. Karena kalau misalkan anak
gurunya takjim terhadap guru, insya Allah ilmu yang diberikan oleh gurunya pun barokah. Karena itu yang diajarkan guru saya juga. Ya, begitu Bu. Selain itu juga mandiri, kreatif, dan berprestasi juga. Terima kasih. Saya memimpikan murid-murid yang jujur ya. Pertama harus jujur, yang kedua kreatif ya, karena di dunia yang sekarang ini harus penuh dengan kreativitas, dan tentunya siswa yang mengenal potensi yang ada di dalam dirinya dan selalu mengasah potensinya. Terima kasih. Impiannya sudah disampaikan oleh sebagian besar rekan-rekan. Berdasarkan pengalaman sekarang mengajar di kelas 7 dan posisi kelas 7B ada di atas pojok, posisi paling nyaman untuk membolos, ya untuk kabur. Jadi impiannya itu mereka itu sadar bahwa itu tidak baik gitu. Bagaimana kita cara menyadarkan mereka? Kalau untuk yang lain-lainnya mungkin sudah disampaikan, tapi sama impiannya pasti sama semuanya. Cuman itu aja, karena ini pengalaman wali kelas 7B, setiap jam kos atau jam kosong yang anak-anak bilang sekarang itu pasti mereka ke belakang. Walaupun bukan kabur, entah kemana, apa mau nyari urusan atau nyari apa. Terima kasih. Saya baca dulu pertanyaannya. Ini kata yang pertama kita, berarti kan yang menerbitkan visi-visi barangkali. Nanti yang kedua baru keinginan saya gitu. Kalau kita bicara kita, maka yang muncul di visi itu harus semua bisa tercapai, dari berprestasi, kemudian berkarakter, berwawasan lingkungan, menguasai impact, berdasarkan ketakwaan. Nah, itu idealnya semua harus kita capai, tapi kan tidak mungkin bisa untuk setiap anak. Nah, dari teman-teman, saya sangat setuju. Tadi yang paling banyak muncul itu yang karakter. Jadi saya sangat setuju. Saya juga memimpikan anak-anak yang punya karakter yang baik, yang tentunya karakter baik itu sudah langsung berhubungan dengan landasan ketakwaan tadi. Itu sudah pasti. Makanya nanti kalau ada kesempatan membahas visi-visi lagi, saya akan mengusulkan karakter teh ditulis di paling depan gitu. Jadi kalau prestasi itu menurut saya pribadi masih kalah dengan karakter. Karakter sudah mewakili semua visi yang kita menjalankan itu. Jadi saya sangat setuju dengan teman-teman sebelumnya. Semua yang disebut tadi masuknya ke arah karakter. Itu saja kemudian. Jadi saya memimpikan murid-murid yang berakhlakul karimah. Jadi karakternya kalau bisa nanti juga ditulis karakter yang baik, karena jelek itu juga masuk ke karakter gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji Budi. Dokter. Ya, terima kasih atas waktunya. Menanggapi pertanyaan, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Menyambung apa yang disampaikan Pak Ruli, kata utamanya adalah berakhlakul karimah. Jadi murid-murid yang kita harapkan adalah berakhlakul karimah. Bagaimana mereka sadar posisi dia atau posisinya sebagai siswa, tentang niatnya datang ke sekolah. Niatnya itu pasti diwujudkan dengan berbagai usaha, yang mulai dari bangun, kemudian berpakaian, sarapan, dan berangkat ke sekolah dengan estimasi waktu datang yang seperti apa. Kemudian terbentuklah yang namanya disiplin dan tanggung jawab. Setelah itu baru nanti ada prestasi. Jadi poin utamanya adalah
akhlakul karimah, bukan kita. Tapi ketika kita bertanya kepada anak, saya pelajar, tugas saya belajar. Setelah belajar hasilnya mereka selalu menjawab pintar. Padahal ada karakter-karakter yang harus dibentuk. Ini pengalaman tentang kelas saya sendiri. Ternyata dari survei, siswa saya jarang bangun subuh. Makanya saya memiliki gerakan bangun subuh di absen wali kelas. Otomatis wali kelasnya itu bangun subuh. Bahkan tahrim pun kita sudah mulai. Ini sudah berjalan 2 minggu, berjalan dari 38 siswa ada 32 yang rajin sholat subuh. Ada 3 siswa yang bablas sholat subuh dan waktu pola tidurnya luar biasa. Jadi karakter itulah yang saya sepakat ditekankan dengan Pak Dwi ada di depan. Karena karakter itu nanti harus dibalas dengan proses yang luar biasa ketika si orang guru menyadari siswanya. Mungkin itu poinnya adalah siswa yang berakhlakul karimah. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak terbiasa menjadi biasa, dari yang belum bisa sholat bisa baca sholat, apalagi yang belum bisa baca. Karena karakter itu sendiri banyak poin-poinnya, termasuk jelek itu sendiri adalah karakter. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk saya. Untuk kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Untuk saya sendiri, bahwa murid-murid yang kita inginkan yaitu tentunya murid yang masih sama seperti teman-teman yang lainnya, berakhlakul karimah, anak yang soleh, anak yang soleha, cerdas, dan anak-anak yang bahagia saat dia belajar. Mungkin itu saja dari saya. Untuk saya mungkin sama dengan Pak Dwi, kita bersama-sama di sini sebagai guru memimpikan murid-murid itu bersama guru mencapai tujuan visi dari sekolah, yaitu berakhlak mulia, berprestasi, berlandaskan teknologinya juga maju dan berlandaskan iman dan takwa. Nah dari situ kita jabarkan, saya harap anak-anak murid kita itu memiliki sopan santun, menjaga kebersihan, mempunyai prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Kemudian yang saya harapkan juga anak-anak memiliki potensi yang dia miliki bisa dikembangkan oleh guru, dan tentu saja moral atau agamanya itu harus kuat, dan kita sebagai guru ya memang harus sering mengingatkan, karena memang anak itu kalau dibiarkan begitu saja mungkin dia kebablasan. Jadi guru kita sebagai pengingat, seperti contohnya Pak Kemi mengingatkan sholat subuh, nah kita pun sama gitu. Kita harus mengingatkan, sering mengingatkan hal-hal yang positif untuk siswa kita. Mungkin itu saja, terima kasih. Kita masih ada kalimat tadi ya sudah masing-masing sudah memberikan pendapatnya masing-masing. Mungkin nanti kebagian ya, mohon maaf yang belakang nanti kebagian yang kedua. Oke, yang kedua. Oke, karena ada 6 ya, ada 6 kalimat rumpah ya, 6 kalimat rumpah. Oke, yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Oke, menurut Bapak Ibu, murid-murid kita ini seperti apa? Kalian percaya gitu, bahwa kita percaya bahwa murid kita adalah titik-titik. Oke, mungkin dari Pak. menanggapi pertanyaan dari Ibu ya. Kita percaya bahwa murid adalah saya percaya. Mungkin kata-kata saya mungkin tidak sebagus Pak Dwi, tapi intinya saja. Saya percaya bahwa murid itu punya potensinya masing-masing dan punya keunikannya masing-masing. Tinggal kita mengolahnya saja, mau menjadikan seperti apa murid ini. Karena saya percaya bahwa Allah itu tidak menciptakan segala sesuatu
melainkan pasti ada manfaat di dalamnya. Ya, sebelum apapun itu pasti ada manfaat. Saya percaya dan itulah yang saya katakan bahwa murid kita itu punya potensi yang sangat luar biasa yang mungkin saja kita belum tahu, dan selalu mendoakan semoga murid kita menjadi anak yang bermanfaat bagi masyarakat dan bisa menciptakan hal yang positif bagi masyarakat. Oke, itu aja. Terima kasih. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah Ya, saya percaya selama pembelajaran ini bahwa murid-murid kita itu sama seperti Pak Fadil, memiliki potensi dan mampu mengikuti apa yang kita berikan, ilmu yang kita berikan, gitu. Tergantung dari penyampaian kita. Jadi kalau misalnya saya berbicara ke diri saya sendiri, kadang saya berpikir bahwa sebenarnya anak bisa ternyata mengerjakan ini. Mungkin saya kemarin salah penyampaiannya. Oh ternyata dengan cara penyampaian ini anak bisa gitu. Jadinya membuat saya berpikir bahwa harus mencari cara lain. Jadi dari situ setiap murid memiliki potensi yang berbeda dan sebenarnya memiliki kemampuan untuk menerima ilmu-ilmu yang kita berikan. Gitu. Terima kasih. Baik, berikutnya saya percaya bahwa murid adalah aset segala bangsa, aset bangsa. Tapi di sini adalah ya saya harus berusaha menjaganya, membersamainya agar tumbuh berkembang dengan sangat baik, agar berguna nantinya untuk bangsa, negara, agama, keluarga. Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Fadil, Bu Nurli, dan Bu Isa. Kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa. Oke, ya. Mungkin baru melengkapi dua kalimat umpan ya. Yang pertama ini rata-rata kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, berakhlakul karimah. Ya itu saya juga berimpian seperti itu, dan itu visi saya waktu mengajukan seperti itu ke waktu dikasih tugas seperti itu, terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, bernalar kritis sebagai student agency. Oke, kita percaya bahwa murid sekarang yang kalimat umpan. Kalimat umpan yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Coba mungkin perwakilan saja ya. Boleh Pak Andre? 3 orang. Boleh. 3 orang saja. Boleh angkat tangan. Udah semua. Boleh yang bersedia seperti murid juga. Kalau yang mau angkat tangan. Karena guru itu dituduh dan ditiru. Kita melakukan semua harus meniru anak tidak seperti itu, kita juga harus makan seperti itu juga. Mungkin ada yang mau? Di sekolah kita mengutamakan apa? Dipikir-pikir, di sekolah kita mengutamakan apa? Di sekolah ya biasanya sampai biasanya ya. Di sekolah kita mengutamakan apa? Oh ya sorry, di sekolah kita mengutamakan apa? Maksudnya diri sendiri ya. Dia mengutamakan apa? Maksudnya Bapak Ibu mengutamakan apa? Mengutamakan apa? Mungkin ada yang mau, mungkin mereka. Terima kasih mereka. Di sekolah kita mengutamakan, kalau saya sendiri sih lebih mengutamakan kejujuran daripada kejujuran dari siswa-siswi kita gitu, karena semuanya itu harus dimulai dari jujur gitu. Kalau misalnya tugasnya sudah selesai atau belum, saya usahakan harus jujur dulu gitu. Kalaupun belum selesai ya jujur, kenapa belum selesai, pasti ada kendalanya, nanti kita cari solusinya bersama-sama gitu. Jujur dalam segala hal. Terima kasih. Terima kasih Rena, semoga sekali pendapatnya mengutamakan kejujuran. Oke, yang lainnya mungkin 1 orang. Di sekolah kita mengutamakan apa? Mungkin baru 1 orang, 2
Dua lagi. Oke, satu orang lagi mungkin ada yang mau berpendapat. Oke, di sekolah kita mengutamakan apa? Mungkin Bu Gita. Oke, di sekolah kita mengutamakan yang tadi jujur udah pasti ya. Terus selain jujur juga tadi saya kan ingin siswa tadi mengenali potensinya. Ya. Nah, berarti kan kita juga harus mendukung segala potensi supaya lebih berkembang lagi. Makanya kita harus melakukan apa yang siswa inginkan, apa yang siswa bisa lakukan dengan menggali potensinya. Karena prestasi-prestasi yang akan diraih oleh sekolah tidak luput dari potensi siswa. Gitu, Bu. Terima kasih Bu Gita. Jadi mengutamakan potensi ya dari siswa tersebut. Oke, ada lagi kalimat penumpang selanjutnya. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Warga sekolah di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Mungkin ada yang mau mengutarakan? Warga sekolah di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Iya, warga sekolah mungkin perwakilan TU-nya nggak ada ya? Mungkin ada yang mau mengutarakan? Oke, ada yang mau? Oke, boleh. Yakin untuk bisa bekerja sama bersinergi dalam menghadapi siswa. Jadi kalau ada siswa yang agak teman-teman bisa abaikan gitu ya. Jadi ada sinerginya antara warga sekolah itu dalam hal pendidikan, dalam hal kebersihan kita bersinergi dengan misalkan antara murid dengan pedagang-pedagang di kantin, jadi supaya saling menjaga kebersihan. Jadi itu intinya untuk saling bekerja sama. Terima kasih Bu Eli, kerjasama saling bersinergi. Mungkin ada lagi? Nggak ada? Oke, yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa titik-titik. Oke, boleh. Ada lagi. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa setiap anak, setiap karakter yang ada yang kita didik, yang kita ajar memiliki potensi yang baik, dan kita sebagai guru hanya mendampingi, mendorong potensi yang baik. Biasa, terima kasih Pak. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, benar-benar luar biasa ya. Ini guru-guru hebat Pak Arif. Ya, guru-guru hebat luar biasa. Oke, tadi sudah melengkapi 6 kalimat penumpang. Dan ini mungkin akan berhubungan ke visi ya. Ya, Andri ya. Di sini udah ada prakasa perubahan dan ada ke visi. Di dalam visi nanti ada dikenal dengan atap. Pernah dengar Bapak Ibu atap? Singkatannya atap, bukan atap rumah ya.
atap itu adalah proses perubahan, itu ada atap. Aset atau awal, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Itu adalah untuk namanya atap, prakasa perubahan atap namanya. Dari tadi kan udah masih melengkapi kalimat numpang tersebut. Oke, oke. Sekarang kembali lagi ya, tadi kan memberikan visi. Kembali lagi, apakah visi sekolah sudah berpihak kepada murid? Sudah belum? Ya, tadi kan sudah mengatakan. Sudah belum kira-kira Bapak Ibu? Oh ya, tunjukkan visinya ya. Oke, nih, nggak hafal katanya. Sekolah berprestasi, berkarakter, berwawasan lingkungan, kompeten dalam iptek dengan landasan ketakwaan. Oke, ini adalah visi sekolah SMPN 1 Jasinga. Apakah sudah berpihak kepada murid atau belum? Boleh yang mau berpendapat? Ya, jadi apakah visi sekolah sudah sasarannya teruntuk anak-anak kita? Kalau kita baca itu kan sudah menuju ke anak-anak, bahkan kita tidak disinggung sama sekali. Itu sekolah berprestasi berarti anak-anak kita yang berprestasi, berkarakter berarti kita berubah karakter anak menjadi yang lebih bagus. Berwawasan lingkungan, tugas kita juga mengajarkan anak-anak, membiasakan anak-anak untuk mencintai lingkungan. Kompeten dalam iptek, anak-anak lebih pintar dari kita. HP hilang 10 menit sudah mati semua emailnya. Ya, dengan landasan ketakwaan. Jadi visi sekolah kita itu sudah murni orientasinya kepada siswa. Jadi tugas kita untuk membawa, mengajak, mengarahkan menuju ke visi sekolah kita. Itu Bu ya, sudah 100% untuk anak kita. Ya, terima kasih Mbak Dewi atas masukannya. Oke, ya berarti setuju ya, sudah berpihak pada murid. Sepakat? Sepakat. Mungkin tadi ini saya akan membahas ya, tadi yang bagian pertama kita memimpikan murid-murid yang rata-rata saya cerna semua itu berakhlakul karimah. Yang tadi Pak Haji Dwi juga sudah membahas ya, kata karakter itu kan banyak berkarakter itu. Mungkin karena berkarakter itu mungkin agak ini ya, mungkin lebih tepatnya akhlakul karimah kali ya. Ya mungkin ya, saya lebih cenderung karena karakter itu memang banyak. Ya mungkin karakter yang tadi apa namanya, yang jelek juga, karakter itu masuk karakter. Ya, karena siswa itu bagaikan, kemarin saya sudah sampaikan, siswa itu, anak-anak kita itu bagaikan sketsa. Tinggal dilihat, digosok sama kita, akan terlihat karakter tersebut. Yaitu, apa namanya? Mungkin di sini ada karakternya, mungkin lebih masih secara umum ya. Ya kalau lihat itu kita bahas sama-sama nanti ya. Kita ke atap. Oke, ini prakasa perubahan yaitu dengan sistem atap, aset atau awal, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Mungkin di sini aset atau awal. Kira-kira di sekolah kita mempunyai peserta didik itu asetnya apa? Dilihat dari peserta didik. Mungkin ada yang mau ini mengumumkan. Tadinya saya mau kasih buat kelompok karena waktu ini ngomong ada itu kertas itu tentang apa? Boleh? Oh ya.
ada yang harus diisi, yaitu tentang atap, aset atau awal, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Mungkin di situ ada 5 kertas ya, ada 5 kita bagi 5 kelompok aja dari 15 peserta, ada 15 ya, semuanya ada 15 ya, 15 dibagi 5, 3 orang. Oke, satu kelompok 3 orang. Boleh siapa aja kelompoknya boleh dengan siapa saja. Oke, dari akhir atau awal mungkin Bapak Ibu dipikirkan kayak 3 orang saja. Mungkin mau bawa alat tulis Bapak Ibu? Bawa, terima kasih. Balik. Ini adalah aset atau awal yang dimiliki di sekolah kita apa? Aset dengan mungkin potensi, mungkin tadi potensi peserta didik apa? Ini rasa perubahan saya ini. Waktu akta asetnya, peserta didik mahir menggunakan aplikasi gadget. Kalau saya, kenapa waktu itu saya lihat anak-anak lebih mahir, mereka punya aplikasi. Makanya di sini aset, saya menyimpulkan bahwa aset di sekolah kita peserta didik itu mahir menggunakan aplikasi gadget. Kalau saya, gitu. Terus nanti tantangan apa dari gadget tersebut apa? Oke, peserta didik membawa gadget pada saat pembelajaran dan bermain game. Nggak, bukan waktu pembelajaran ini, tapi bermain game. Nah itu, jadi tantangannya. Dan di sini aksinya. Nah aksinya di mana? Di sini penggunaan gadget pada saat untuk belajar. Saya ada waktu pembelajaran, contohnya saya memberikan siswa untuk menggunakan aplikasi gadget untuk belajar. Mereka kalau bilang nih ada karya-karya mereka luar biasa. Nanti saya cari sampai karya-karya anak didik kita. Saya ini peserta didik mampu membuat hasil pembelajaran melalui salah satu aplikasi gadget yang mereka kuasai dan suka. Jadi aplikasi mungkin ada TikTok. Mungkin Bapak Ibu punya yang lain aset apa gitu ya dari kalau saya sendiri seperti ini. Aset, atap itu aset atau awal, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Boleh bergabung dengan siapa saja ya. Iya, nanti apa? Awal aset apa yang Bapak Ibu guru yang dilihat di anaknya? Aset atau awal? Iya, boleh apa saja.
Iya, bagiannya sini nih. Orang demo. Maksudnya guru kayak memfasilitasi peserta, kayak meminta kayak peserta ini untuk memberikan kira-kira berita terbaru apa, tetapi lebih disaring lagi gitu informasinya. Ada banyak yang kamu itu yang apa? Karena kan di sini ada yang menurutnya kurang baik itu. Iya.
udah potensikan dia tapi dia memang ekskul itu udah terbahas anak-anak. Udah Bu, saya udah. Pulang. Isi belanya terus banyak-banyak lah. Selesai pulang. Ya udah selesai mau pulang. Saya mau mendengarkan puisi Bu. Irfan dulu. Kemudian semua apa ini doang? Ke depan dulu. Kita ada bagja buat desain ini kita Kami dari kelompok tengah tua dan tua. Dia menyampaikan kalau ada Pak Andri. tempatnya di Plaza Festival nggak apa-apa. Iya, perak dulu ya. Oh, ini diajak ininya. Dapik Malai. Oh, angkatan dapik. Dapik. Jalan nggak? Lanjut jam. Ice breaking, baca puisi. Saya mau ice cream aja lah saya mau. Ice cream, punya ice cream. Iya. Bapak Ibu sudah selesai? Sudah membuat aset tantangan aksi dan pembelajaran. Sudah? Oke, kalau sudah dari atap itu kan nanti ya ada programnya. Kan tadi berpihak pada murid ya. Nah, program sekolah apa? Nanti ada program sekolah apa untuk melengkapi dengan visi tersebut ya.
yang ke visi tersebut. Program sekolah apa? Programnya. Oke, sebelum ke akta boleh di ini dulu ya Pak. Karena dari aset itu kan menghasilkan programnya. Oke, Pak Temi. Saya dengan sabar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok setengah matang, ada Pak Ganjar samping kanan saya. Nah, ini menyampaikan hasil diskusi dan satu lagi Pak Dwi dari keluar. Yang pertama dari Prakarsa Perubahan atap, A-nya tadi aset atau awal. SMP 1 Jasinga memiliki peserta didik yang memiliki peserta didik di bidang bakat atau kemampuan. Bidangnya itu tersendiri, kita tidak sebutkan spesifik, tapi kita menyadari ada olahraga, ada seni, ada pencaksilat atau sumber daya siswanya dari sumber daya manusianya, atau bidang-bidang yang lain yang tidak catat di sini, misalkan sepak bola, futsal, badminton dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk tantangannya, mereka walaupun memiliki kemampuan bakatnya, tapi belum mau menyalurkan bakat itu menjadi sebuah prestasi atau ditingkatkan menjadi sebuah prestasi. Jadi tantangannya mereka belum mau, atau sekolah kita belum menyediakan eskulnya atau pembinanya. Jadi itu pertimbangan yang perlu. Kemudian setelah itu aksinya, maka sekolah harus menyediakan eskul yang dibutuhkan atau sesuai dengan bakat siswa tersebut dengan pembinanya, atau guru mendorong siswa untuk menyalurkan bakat dan minatnya itu agar menjadi sebuah prestasi. Kemudian terakhirnya P-nya itu apa P-nya? Pembelajaran. Pembelajaran peserta didik mampu menyalurkan bakat di kegiatan eskul. Tentu didorong dengan pembinanya atau guru-gurunya atau wali kelasnya atau guru khusus yang memotivasi siswa tersebut karena memiliki kedekatan rasa komunikasi yang nyaman ketika mereka curhat, itu bisa menjadi salah satu pembelajaran buat mereka, membantu pembelajaran mereka sehingga muara akhirnya adalah sebuah prestasi. Terima kasih dari kelompok setengah matang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira kalau dibuat program, nama programnya apa? Nama kegiatannya misalnya? Tergantung dari bidangnya Pak. Saya pikir yang lebih sekarang urgent itu mungkin pencaksilat. Kita nggak tahu legalitas pencaksilat itu eskul atau bukan. Karena selama ini kita masih numpang dengan sabda Sunda. Sementara sabda Sunda itu sifatnya universal. Kecamatan Jasinga pasti bawa label sabda Sunda. SMA Negeri 1 Jasinga bawa label sabda Sunda. Kalau kita buat eskul sabda Sunda pencaksilat SMP 1 Jasinga, maka itu akan mewadahi siswa yang memiliki bakat di bidang pencaksilat. Karena nggak tanggung-tanggung, mereka itu juaranya itu selalu juara umum, bahkan tingkat provinsi dan tingkat antar provinsi, kemudian tingkat kabupaten. Terakhir kita dapat 16 di tahun kemarin, juaranya kita juara umum. Dan tahun sekarang kemarin disebutkan oleh Bu Eka sudah berapa? Nggak tahu ya. Berapa? 13. Ya, berarti 16 dengan 13 aja itu udah 29. Potensi yang luar biasa, namun legalitasnya belum, saya pikir belum disahkan oleh SMP Negeri 1 Jasinga. Terima kasih. Terima kasih Pak Kemil tadi sudah menyampaikan Prakarsa Perubahan atapnya, dan program yang ingin disampaikan adalah berarti adalah eskul pencaksilat ya. Jadi tidak numpang lagi, mungkin insya Allah saya sampaikan kepada kepala sekolah yaitu programnya itu untuk pencaksilat. Besaran honor pembinanya. Oh, besaran honor pembinanya. Iya, benar. Oh iya. Karena yang dibuka tapi pembinanya nggak ada ya percuma juga. Betul. Ya. Oke, terima kasih Pak Demi dan grup tadi apa setengah tua. Setengah matang. Oh, setengah matang lagi ya, setengah tua. Setengah matang. Oke, terima kasih Pak Demi. Oke, Pak Demi dan Pak Budi ya. Tadi Pak Haji Dwi izin untuk ada acara. Oke, mungkin di sini grupnya namanya grup apa? Oke, mungkin siapa yang mau menyampaikan?
Terus tantangannya, peserta didik sering menggunakan jam pelajaran untuk berolahraga seperti bermain bola, bermain voli, basket, dan lain-lain dengan menggunakan seragam sekolah yang memang tidak diperuntukkan untuk olahraga seperti seragam hari Senin dan hari Selasa misalkan atau pramuka. Terus selanjutnya yaitu aksinya yang dilakukan oleh guru atau sekolah. Kita menyediakan fasilitas untuk mendukung bakat potensi minat siswa di bidang olahraga seperti ekskul olahraga, kelas meeting, dan mengikuti beberapa kompetisi yang diselenggarakan di luar sekolah. Jadi kita mengikuti beberapa perlombaan di bidang olahraga di luar sekolah. Dan P-nya, pembelajarannya peserta didik mampu memberikan prestasi yang membanggakan di pihak sekolah seperti memenangkan juara basket, futsal, dan seperti pencaksilat, sepak bola juga ya di Liga Pelajar. Itu saja mungkin dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Programnya kita harap sih kita inginnya membuat klub gitu ya. Ya, klub olahraga baik bola futsal atau maupun basket, dan kita juga bisa menampung sepak bola. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk ABG, Agil, Gita, Agil, Bu Ethel, dan Gita. Bisa aja ya Pak. Oke, ABG terima kasih Pak tadi ya. Tadi untuk programnya itu membuat klub, klub olahraga. Lebih spesifik mungkin sepak bola, karena sepak bola nggak ada ya di sini. Oh iya. Oh berarti PS dulu. Oke, siapa lagi yang mau menyampaikan? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup duet maut katanya. Di sini aset kami yaitu asetnya maksudnya yaitu peserta didik. Di sini kan mayoritas beragama Islam. Tantangannya itu adalah peserta didik banyak yang tidak mengikuti sholat duha pada saat hari Jumat dengan beralasan ada yang tidak membawa peralatan mukena ataupun mereka berhalangan tapi itu tiap minggu seperti itu. Nah, kemudian aksinya itu guru atau sekolah atau organisasi memfasilitasi peserta didik untuk pembiasaan dalam hal keagamaan yaitu seperti sholat duha dan tadarus bersama. Nah, pembelajarannya agar peserta didik itu mampu membiasakan kebiasaan yang baik dalam hal keagamaan. Terima kasih sekian. Programnya yaitu program sholat duha. Sudah dilaksanakan. Mungkin lebih mungkin peningkatan saja ya. Peningkatannya mungkin seperti itu. Karena agenda kegiatannya mungkin lebih diperbanyak, kita ada ceramah. Oh iya. Kajian Islaminya. Ya, terima kasih sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari Maut katanya. Oke, tadi programnya peningkatan lagi ya Pak. Karena kita sudah ada program sholat duha dan juga ada kajian Islamnya juga ada bakalan bergantian dulu untuk meningkatkan kajian Islamnya. Oke, cuma peningkatan tadi ke anaknya ya, keinginan anak mungkin programnya lebih ke apa ya? Karena kalau yang kulturnya siapa? Biasanya guru. Nah, kalau bisa dirubah siswa, mungkin bisa lebih menarik, lebih punya contoh ya. Oh, ini ada contohnya, mungkin bisa ada perubahan karakternya juga, kesadaran atas yang tadinya mungkin masih kurang gitu. Jadi bisa bergantian dan begini guru teman-temannya siswa yang memang punya bakat gitu, dan bisa jadi nanti itu bisa memunculkan juga mengembangkan potensinya gitu. terima kasih Tante atas masukannya. Oke, mungkin nanti yang itu
kulturnya nanti dari siswa. Oke, yang belum tadi siapa? Oke, boleh. Kalau mau apa namanya? Terima kasih pada Bu Dian, kami dari kelompok ubur-ubur ya. Mau jawaban? Oke, Oke ya, menanggapi tadi yang diberikan oleh Bu Dian dari kelompok kami untuk awal ya, Aset. Peserta didik kita itu sebenarnya up to date sekali dengan informasi dan tren yang sedang beredar saat ini. Sangat, karena kita belum tahu pun siswa malah udah lebih tahu daripada kita. Bahkan kita juga tahunya malah dari siswa. Apaan sih? Kamu udah. Terus untuk tantangannya, karena informasi dia lebih tahu daripada kita, jadi peserta didik itu kurang bisa mampu menyaring informasi yang beredar dan dampaknya bisa menyebarkan informasi yang tidak benar. Serta karena informasi kan bebas, siswa itu kadang meniru hal-hal yang tidak sesuai dengan tren usianya. Jadi kayak ukuran cepet dan sebagainya itu kan tidak sesuai dengan aturan sekolah yang harus rapi dan sebagainya. Terus banyak siswa perempuan yang dandan lebih menor daripada gurunya, daripada guru laki-lakinya dan sebagainya. Menor tapi lebih menor ini. Itu kan tidak sesuai dengan usianya. Sangat lucu lah kalau dilihat. Aneh. Nah, terus untuk aksinya, kita sebagai guru mencoba untuk memfasilitasi peserta didik untuk lebih bisa menganalisa informasi yang beredar dan mengamati perubahan sosial yang ada. Jadi kayak sebenarnya itu tuh sudah dewasa, kita tuh tidak bisa meniru dia karena kan usia kita tuh berbeda dengan yang sedang beredar saat ini. Dan guru juga bisa membantu siswa untuk menentukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan usianya. Oh, itu tuh nggak baik loh buat kita. Baik tapi untuk dia, tidak untuk kita sebagai pelajar saat ini dan sebagainya. Terus pembelajarannya, peserta didik diharapkan bisa mampu menyaring informasi yang beredar dan mampu membedakan hal-hal yang beredar yang baik sesuai dengan usianya. Sesuai kayak sebenarnya udah ada Pak ekskul mading. Itu kan mulai dari informasi terus menyalurkan informasi yang beredar. Tapi kemarin dari ekskul mading pun ada kegiatan yang kurang baik yang dilakukan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab. Jadi mading-mading yang sudah ada itu malah dirusak dan sebagainya. Itu sih kalau dari saya, dari kelompok keong kacung. Keongnya saya, kacungnya 3. Bentuk programnya lebih ke mading, terus menyaring informasi yang ada, tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi tentang hal-hal yang berkaitan dengan siswa, mulai dari sekolah lain atau mungkin apa gitu, yang menunjang pengembangan siswa ini. Karena sangat unik juga Bu, jadi kita juga tidak bisa mencari informasi yang ada dari sini, tapi juga dari sekolah lain. Yang baik-baik kita coba. Oke, kalau boleh usul, boleh juga tuh Tapsol menggunakan media yang bijak. Sudah ada Tapsolnya, jadi ada khusus. Terima kasih kelompok dari Keong Racun. Mungkin tadi programnya pengembangan yang mandiri, mungkin tadi masukan dari Tanti yaitu Tapsol ya. Nanti Tapsol yang dengan kata yang bijak ya, kata yang bijak. Oke, Tapsol dengan kata yang bijak. Mungkin di sini ada kebetulan ada pembina apa namanya Mandi. Mungkin Mandi. Ya, mungkin nanti lebih ini nanti ada lebih ditingkatkan lagi ya. Ini masukan dari apa namanya dari ya. Oke, tapi diajarkan lagi namanya Tapsol. Oke, mungkin udah ya, tapi kelompoknya apa namanya grupnya? Kopi dingin. Iya, kebetulan udah terpindah sama kopi sebenarnya, tapi nunggu dingin terus langsung diminum habis. Bukan kopi gitu loh. Baik, dari hasil diskusi kita, Aset kita melihat pengalaman kemarin dari lomba bulan bahasa. Ternyata SMP 1 Jasinga memiliki siswa-siswa yang
Nah, tantangannya kurang lengkapnya wadah atau sarana untuk menampung karya-karya siswa. Maksudnya bukan karya, untuk mengadakan latihan dan bimbingan terkait kemampuan siswa tersebut. Jadi kemarin itu lomba memang atas dasar dari bawaan mereka yang sudah bisa gitu, bukan hasil dari bimbingan atau latihan. Jadi setelah latihannya dadakan. Ya, latihannya dadakan dan hasilnya malah oh ternyata banyak ya yang bisa gitu. Itu tantangannya kurang lengkapnya. Dan pembinanya juga sama, harus memiliki pembina yang memiliki kemampuan dan waktu untuk membimbing mereka. Kemudian aksinya di sini sekolah mengadakan pertama lomba-lomba yang berkaitan dengan kreativitas berbahasa. Jadi tidak hanya bulan bahasa, lomba-lomba misalnya lomba mendongeng, menulis dan lain-lain itu mungkin harus sifatnya jadi sifat rutin diadakan. Kemudian mengadakan pelatihan-pelatihan di sini bisa bentuknya ekskul atau organisasi sastra tersebut. Pembelajarannya yaitu diharapkan siswa mampu memiliki kemampuan tidak hanya otodidak tadi, tapi bisa memiliki kemampuan dari hasil bimbingan dan latihan, dan aktif ikut lomba-lomba di luar sekolah sehingga bisa berprestasi di sekolah dan di luar sekolah. Programnya sendiri tadi organisasi yang berhubungan dengan sastra gitu. Terima kasih. Oke. Ya. Terima kasih Bu Moni. Terima kasih semuanya tepuk tangan. Bapak Ibu tuh guru-guru yang hebat. Ya. Mungkin saya yang beruntung bisa ikut guru penggerak. Alhamdulillah. Mungkin Bapak Ibu bisa ikut guru penggerak nanti di angkatan 9 dan 10 tiap hari ya. Ya. Jangan takut. Di sini saya juga pertama emang saya ada undangan di musim PKD tapi nggak diambil. Terus pas angkatan 7 sampai mami ikutan, alhamdulillah masuk. Kedua saya dengan Bu Irpa yang lolos dan itu lahola saja, jadi saya masuk ke nggak masalah waktu itu. Saya nggak ada beban waktu itu. Mungkin Bu Irpa ada beban harus masuk. Ada sekolah-sekolah. Kalau saya nggak pokoknya masuk, alhamdulillah. Kalau tidak masuk juga nggak masalah. Tapi jadi kita dengar saya alhamdulillah banyak sekali manfaat dari guru. Di sini banyak ilmu, mungkin ilmunya banyak sekali diperoleh dari guru. Pengalaman, karena pengalaman itu adalah guru terbaik. Ya mungkin kembali lagi ke Pak Ade. Dan sekali lagi beri aplaus buat Bunda dan kita semua. Ya, alhamdulillah ya, proses diskusi yang begitu meriah, ramai dan transaktif dari semuanya seperti itu yang mendukung kegiatan dari Bu Dian gitu ya. Ya, pertama tadi sudah bagus sekali Bu Dian gaya membaca puisinya. Gimana Bu baca puisinya? Ya, nyanyinya mantap ya, seperti itu. Sudah cocok ya, seperti itu. Alhamdulillah. Nah, kemudian nanti untuk berikutnya. Nah, terus kemarin tadi udah bahas juga visi dari SMP 1 Jasinga dan memang rata-rata kemarin saya sudah ke Sukajaya, sudah ke SD Neglasari, memang rata-rata yang terbentur ada di karakter seperti itu ya. Mungkin dari prestasi sudah bagus, dari baik itu akademis atau non akademis, terus kemudian kemampuan globalnya juga sudah bagus, tetapi ketika di karakter itu masih banyak yang kurang. Nah, itu memang menjadi tugas penting kita ya. Yang justru itu tadi betul kata Pak Budi ya, kalau tidak salah itu yang lebih utama begitu. Nah, satu lagi yang menarik adalah divisi ini. Kalau di sekolah itu selalu menggunakan kata peserta didik atau murid, tapi di sini menggunakan kata sekolah, gitu. Dan tadi sudah disepakatin bahwa ini walaupun itu menggunakan kata sekolah, tetapi tetap berpihak kepada murid. Artinya apa? Kalau saya mengambil kesimpulan bahwa pada visi itu bukan hanya murid saja, berarti teman-teman Bapak Ibu juga harus ikut. Karena disebutkan kadang misalnya sekolah berprestasi, berarti selain murid berprestasi, Bapak Ibu juga harus berprestasi, punya tanggung jawab.
gitu. Sekolah berkarakter, berarti Bapak Ibu juga harus berkarakter, sisi seperti itu. Nah itu harus, nanti mungkin juga perlu ya Bu, tidak hanya program buat murid, juga program buat guru. Dan nanti bisa dibicarakan di tingkat Wakasih dan PKS. Karena di situ tanggung jawab visinya itu ada sekolah, bukan pada murid, gitu ya. Bukan hanya pada murid. Terus tadi juga udah disampaikan oleh Bu Dian bahwa ketika kita membuat program di dalam guru penggerak itu ada yang namanya menggunakan teknik atap gitu ya. Asetnya seperti apa, tantangannya seperti apa sampai ke pembelajaran. Jadi betul, kita itu membuat program itu bukan berbasis masalah, tapi berbasis aset. Contohnya tadi misalnya anak tukang bolos. Gimana caranya anak tukang bolos? Oh dia manjat tembok, manjat pagar. Latih menjadi olahragawan panjat tebing misalnya. Gitu. Mungkin bisa diarahkan ke situ, punya kemampuan dan sebagainya, ya. Dan itulah yang nanti dan saya lihat tadi teman-teman udah gaya membuat program itu udah gaya gaya guru penggerak sebetulnya. Sudah cocok ya Bu dia jadi guru penggerak. Benar, serius ya. Visi guru penggeraknya itu sudah ada gitu ya, tinggal ikutan. Nanti di angkatan berikutnya. Dan terakhir kemudian moga tadi program yang sudah dibahas itu dibuat laporannya dan diajukan ke kepala sekolah begitu. Ya nanti soft copy ke saya, hard copy mungkin ke kepala sekolah. Oke, masih ada yang mau dibahas? Tidak ada yang tanya sedikit jawab sendiri. Oke. Ya, ada juga masalah waktu, saya masih harus ke Tenjo jam 11 ditunggu. Saya pilih terima kasih sekali lagi atas peran sertanya, atas keaktifannya, atas sumbangsi saran dan pendapatnya seperti itu yang luar biasa, yang saya salut ya untuk SMP 1 Jasinga ini begitu meriah dan menarik ya gitu. Sekali lagi dan saya juga ucapkan mohon maaf kalau saya selama membawakan acara ini banyak kekurangan. Marilah kita tutup kegiatan kita ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi lebih banyak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang ada